Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Kaifa Nafhamu Al-Qur'an. Bagaimana kita memahami Al-Qur'an oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai hujjatan lana, senjata bagi kita di dunia wal akhirah, dan semoga Allah tidak menjadikannya sebagai bumerang atas kita. Rasul mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Kata Rasul, Al-Quran bisa menjadi senjata bagimu atau bisa menjadi bumerang atasmu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita masih dalam pembahasan tentang tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Kemarin sampai poin yang ketiga. Bahasa Arabnya halaman, kalau cetakan anak, 16. Kita baca poin yang ketiga dari metode tafsir ayat dengan bahasa Arab. Kata Asy-Syaikh, wa minat tafsir bil lughatil arabiyyah qaulullahi ta'ala. Di antara tafsir ayat dengan bahasa Arab, contohnya adalah firman Allah surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Secara bahasa Arab, kata Syekh, makna al-ilah al-ma'bud. Makna al-ilah, la ilaha, itu artinya yang diibadahi, yang disembah. Maka kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, tidak benar mentafsirkan, mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Dari sisi bahasa Arab saja salah. Kalau Tuhan atau pencipta itu Ar-Rabb atau Al-Khaliq. Sedangkan al-ilah maknanya al-ma'bud. Maka sekali lagi tidak benar kalau ada yang mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain
Allah. Karena al-ilah bahasa Arabnya bermakna al-ma'bud, yang diibadahi. Kemudian kata Syekh, fayakunu maknaha la ma'buda illallah. Maka makna la ilaha illallah ini masih tahap pertama, belum tuntas. La ma'buda illallah. La ilaha ilaha artinya la ma'buda. Cuma ini belum finish ya. Akan ada kesimpulan di akhir, la ma'buda bihaqin illallah. Walamma kanatil ma'budat min dunillahi katsira. Dikarenakan yang diibadahi oleh manusia di dunia ini banyak sekali. Ada yang menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah api. Banyak yang menyembah hewan, menyembah manusia, yang menyembah pohon keramat. Karena banyaknya sesembahan-sesembahan selain Allah. Contohnya kata beliau di sini, fal hindus fil hindi ya'budunal baqar. Orang-orang musyrikin di India mereka menyembah sapi. Wan nasara ta'budul masih. Orang-orang Nasara menyembah Isa bin Maryam. Wa ba'dul muslimin ma'al asafis syadid ya'budunal awliya wa yad'una min dunillah. Bahkan sebagian kaum muslimin, ini yang sangat memprihatinkan, mereka menyembah para wali-wali yang telah mati, orang-orang saleh. Mereka berdoa kepada orang-orang saleh tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekali lagi, banyak sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia. Maka makna la ilaha illallah yang sebenarnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Itu makna dari la ilaha illallah. Makanya kata Syekh, fal hadis yaqul ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah, wajib diserahkan kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada nabi, tidak boleh berdoa kepada wali. Lidzalika kana la budda min idhafati kalimati haqqin ala tafsir. Fayusbih maknaha la ma'buda haqqun illallah. Maka intinya makna la ilaha illallah itu la ma'buda haqqun atau bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kalau mungkin yang pernah belajar nahwu, ini berkaitan dengan la nafiya lil jinsi. La itu namanya la nafiya lil jinsi. Menafikan segala-galanya yang disebut setelahnya. Ilaha tadi artinya ma'bud, ya, la ma'buda, bacanya la ma'buda, la ma'buda. Kenapa kok ditambahi hakun? Karena memang kalau bahasa matematikanya, rumusnya setelah la itu ada namanya isim la dan khobarnya la. Itu kalau rumus nahwunya demikian. Kalau ada huruf la di sini namanya la nafiyah lil jinsi, itu setelahnya harus ada dua kata. Yang pertama namanya isim la, yang kedua namanya apa? Khobar la. La ilaha illallah. Disebutkan cuma ilaha saja, yang artinya ma'bud. Berarti di situ ada apa? Yang tersirat, yang tersembunyi. Paham? Ketika dimunculkan kata-kata apa? Muncul kata hakun. Paham itu? Ya, kalau mungkin ada yang bertanya, dari mana la ilaha kok artinya la ma'budah hakun? Dari mana hakun itu? Kok tiba-tiba dimunculkan dalam arti la ilaha illallah? Karena memang kaidah bahasa Arabnya demikian. Setelah la harus ada dua apa? Dua kata istilahnya, isimnya dan khobarnya. Isimnya di sini la ma'budah. Apa selanjut daripada ma'budah? Kata ulama yang benar hakun nanti berdasarkan ayat surat Luqman ini. Setelah ini akan dibacakan. Paham ya? Jadi sekedar tambahan informasi kenapa kok muncul kata-kata hakun setelah la ma'budah. Karena memang rumusnya semitu. Setelah la ada isimnya, ada khobarnya. Fayusbih makna la ma'budah hakun ilallah. Maka makna yang benar dari la ilallah adalah la ma'budah hakun. Tidak ada
yang diibadai dengan hak, dengan benar kecuali Allah. Wa bidzalika kharajat jami'ul ma'budat al-batilah kulliha. Maka dari makna inilah keluar semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah dengan batil. Hanya Allah satu-satunya sesembahan yang apa? Yang hak. Maka dari sini pula tidak benar kalau hanya mengartikan la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah. Ya, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kalau itu saja tidak benar. Kenapa? Karena yang pertama banyak sesembahan-sesembahan selain Allah yang disembah dengan kebatilan oleh manusia. Kemudian dengan kata-kata la ma'buda illallah, sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, ini bisa mengarahkan kepada akidah wahdatil wujud. Manunggaling kaula Gusti, Allah bersatu dengan makhluk hamba-hambanya. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Di balik itu kata kelompok wahdatil wujud berarti yang disembah oleh manusia, baik itu bintang, bulan, ya, wali yang telah mati, kuburan keramat, pohon keramat, sapi, itu pada hakikatnya wujudnya Allah. Paham? Coba antum renungkan lebih mendalam, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maknanya menurut wahdatil wujud, berarti yang disembah oleh manusia, itu hakikatnya adalah siapa? Allah. Paham? Ini salah satu sisi kenapa tidak benar mengartikan la ilaha illallah hanya dengan kata-kata tidak ada sesembahan kecuali, harus ada tambahan apa? Bihakin atau hakun. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Nah, wa dalil ala hada tafsir, dalil tentang tafsir la ilaha illallah dengan la ma'budah hakun illallah, surat Luqman 30, zalika bi annallaha huwal haqqu. Ya. Dan sekali lagi, dari mana dalil kata-kata hakun, la ma'budah hakun? Dari ayat ini. Dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu sesungguhnya Allah adalah sesembahan yang hak, wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Sedangkan yang mereka sembah selain Allah itu sesembahan yang batil. Ini adalah akidah seorang muslim yang sejati. Ini adalah tauhidnya seorang muslim. Tidak cukup hanya mengatakan Allah sesembahanku, namun harus meyakini yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Antum masih ingat enggak? Dua rukun la ilaha illallah. Apa itu? An-nafyu wal isbat. Di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukunnya, yaitu la ilaha nafyun, penafian, menafikan semua sesembahan selain Allah. Illallah isbat, menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Ini yang Allah firmankan tadi. Maka sekali lagi, tauhid itu nggak cukup hanya meyakini Allah sesembahanku, Allah yang aku ibadai, namun harus berlepas diri daripada semua sesembahan selain Allah. Karena itulah kalimat tauhid terdiri dari dua rukun, an-nafyu wal isbat, meniadakan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Wa min hada tafsir limaknal ilah yatabayyanu khata'u katsirin minal muslimin alladzina yunkiruna uluwallah azza wa jalla fawqa arsyihi. Kemudian dibahas oleh Syekh, ini yang kita sampaikan berulang kali, salah satu ciri khas metodenya al-muallif Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, kental dengan pembahasan tauhid asma wa sifat. Selain tauhid al-uluhiyah tentunya. Di antaranya di sini pembahasan la ilaha illallah beliau kaitkan juga dengan pembahasan tauhid asma
wasifat, terutama tentang masalah kewajiban seorang muslim muslimah meyakini Allah di atas langit. Di sini beliau mau membantah syubhat orang-orang yang mengingkari Allah di atas langit. Yaitu kata beliau, wa yastadilluna biqauli ta'ala. Orang-orang yang mengingkari Allah di atas langit, di atas aras, punya syubhat. Yaitu mereka menyalahgunakan ayat ini untuk mengatakan Allah ada di mana-mana. Bukan hanya di atas langit kata mereka. Allah di mana-mana. Apa dalilnya? Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah, ilah di langit dan ilah di bumi. Paham? Jadi kata kelompok yang mengingkari Allah di atas arsy, mereka mengatakan dalam ayat ini terdapat dalil Allah di mana-mana. Kalau terjemahan mereka tadi, dia Allah ada di langit, Allah ada di bumi. Berarti Allah di mana-mana kata mereka. Otomatis mereka menafikan Allah di atas al-arsy. Maka dibantah oleh Syekh lewat tadi pembahasan makna ilah secara bahasa. Ayat ini, bunyinya tadi apa? Wa huwallazi fis sama ilahun. Dia Allah di langit sebagai ilah dan di bumi sebagai ilah. Ilah dalam bahasa Arab maknanya apa? Apa dalam bahasa Arabnya? Tadi al-ma'bud. Arti ayat ini Allah disembah di langit dan di bumi. Malaikat yang ada di atas langit menyembah siapa? Allah. Orang-orang beriman menyembah siapa? Allah. Ini makna ayat. Wa huwallazi fis sama ilahun. Dia Allah di langit sebagai ilah. Dia di bumi sebagai apa? Ilah yang disembah. Bukan dia di mana? Mana? Paham tuh? Paham? Ini sekali lagi, ini luar biasa mendalamnya apa? Pemahaman dan tafsir daripada Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah ta'ala. Pembahasan la ilaha illallah, makna ilah secara bahasa al-ma'bud dibahas di sini untuk membantah orang yang salah mentafsirkan kata-kata wa huwallazi fis sama ilahun wa fil ardi ilah. Baik. Dan harus konsentrasi dalam masalah bantah-membantah ya. Enggak boleh ngantuk-ngantuk. Baik. Kemudian kata Syekh, walau arafu maknal ilah lamma istadallu bil ayah. Seandainya mereka paham makna al-ilah secara bahasa apa? Bahasa Arab tentunya. Tidak mungkin mereka berhujah dengan ayat tadi untuk mengatakan Allah di mana-mana. Li'annal ilah makna al-ma'bud kama taqaddam. Karena makna al-ilah itu artinya yang diibadahi. Maka makna ayat kesimpulannya kata Syekh, wa huwallazi fis samai ma'budun wa fil ardi ma'budun. Makna ayat 84 dari surah Az-Zukhruf artinya dialah Allah yang disembah di langit dan dia disembah di bumi. Wa huwallazi fis sama ma'budun wa fil ardi ma'budun. Dialah Allah yang disembah di langit dan dia disembah di bumi. Ini kalau orang itu paham arti ilah, maka tidak akan gagal paham tentang ayat ini. Ilman bi anna ayatin katsiratan tuthbitu uluwallah ala arsyihi. Padahal ayat-ayat sangat banyak sekali yang menetapkan ketinggian Allah di atas al-arsy atau di atas langit. Dalilnya ayat, hadis, ijma' salaf. Dalilnya dalil al-aqal, dalil fitrah menunjukkan Allah di atas langit. Kata Imam Qayyim rahimahullah, dalilnya lebih dari 2000. Mau disampaikan sekarang? Nah, iya sampai berapa hari lagi tuh. Kemudian kata Syekh, Allah berfirman, "Tsumma stawa 'alal arsy." Dia Allah istiwa di atas arsy. Apa arti istawa? Apa arti istawa?
Ala wartafa, tinggi di atas arsy. Ini sudah kita sampaikan dalam pembahasan sebelumnya. Tafsir para sahabat, tafsir para tabi'in tentang istawa artinya ala wartafa. Abdullah bin Abbas dari kalangan sahabat mentafsirkan istawa ala wartafa. Demikian pula Mujahid muridnya Abdullah bin Abbas dari kalangan tabi'in. Ini sudah kita lewati. Dan tidak ada satupun ulama salaf yang mentafsirkan istawa dengan istaula menguasai. Dan kata para ulama yang pertama kali mentafsirkan istawa dengan istaula menguasai adalah kelompok Al-Jahmiyah oleh Jahm bin Safwan atau Ja'ad bin Dirham. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Arsh. Kemudian kata Syekh, wa minal khata'i aidan ma yaquluhu katsirun minal muslimin min anna makna la ilaha illallah la khaliqa wa la raziqa illallah. Dan di antara kesalahan yang dikatakan oleh sebagian atau kebanyakan kaum muslimin tentang makna la ilaha illallah, mereka mengartikannya dengan tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Kalau antum ditanya, ini kita biar ngetes mana yang ngantuk dan mana yang tidak. Kalau antum ditanya dari sisi bahasa, betul enggak arti la ilaha illallah la khaliqa wa la raziqa illallah? Hah? Salah. Kenapa kok salah? Hah? Al-ilah artinya apa? Al-ma'bud, bukan al-khaliq. Paham ya? Nah, ya biar nggak ngantuk lah. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian alasan yang berikutnya, kenapa kok salah mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta, pemberi rezeki kecuali Allah? Kata Syekh, li annal musyrikin kanu ya'tarifuna bidzalik walakinnahum ya'lamuna annal ilah maknaha al-ma'bud lidzalika istakbaru. Karena orang-orang musyrikin, mereka mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rezeki adalah Allah. Namun mereka tetap dikatakan apa? Musyrikin. Padahal mereka apa? Mengimani Allah Al-Khaliq, Allah Ar-Razik dalam banyak ayat Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada kaum musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab Allah. Seandainya makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta selain Allah, otomatis mereka sudah masuk apa? Al-Islam. Nggak mungkin mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Namun itu bukan makna yang benar dari la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. La ma'buda bihaqqin illallah. Bukan berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. La rabba illallah, la khaliqa illallah. Bukan itu. Paham ya? Tanya lagi. Betul enggak ucapan tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah? Ya? Ada yang ragu-ragu kelihatannya. Coba dengarkan dengan seksama. Enggak boleh pakai ngantuk. Apakah benar ucapan yang mengatakan Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi? Jawab serentak. Hah? Yakin? Sudah ya? Nggak nyesel nanti. Ya, coba pertanyaan yang kedua. Apakah benar mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah? Ragu-ragu, Salah atau benar? Benar atau betul? Salah. Paham ya? Bedakan dua redaksi itu, jangan gagal paham. Ketika kita mengatakan tidak benar mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, ini bukan berarti kita na'udzubillah min dzalik, tidak meyakini Allah pencipta, satu-satunya pencipta langit dan bedakan antara mengartikan la ilaha illallah ya dengan arti yang salah tadi dengan kita meyakini tauhid rububiyah Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi.
Kita katakan sekali lagi, la ilaha illallah maknanya berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Bukan berkaitan dengan tauhid apa? Al-rububiyah. Paham ya? Nah. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh lagi, mereka sebetulnya orang-orang Arab jahiliyah, mereka sangat paham tentang arti la ilaha illallah. Karena itu bahasa mereka, mereka fusahaul Arab. Abu Jahal CS, mereka paham apa arti la ilaha illallah. Tapi kenapa mereka kok tidak mau mengucapkannya? Karena mereka tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Harus meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Harus melawan arus masyarakat pada waktu itu yang menjadikan banyak sesembahan selain Allah. Ini yang Allah ceritakan dalam surat As-Saffat ayat 35. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila diseru mengucapkan la ilaha illallah mereka sombong. Wa yaqulun a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami hanya untuk mengikuti penyair yang gila? Inilah dakwah tauhid sepanjang masa digelari dengan gelar-gelar yang jelek. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW ketika dakwah tauhid, Rasul dituduh apa? Penyair yang gila. Antum masih belum pernah kan dikatakan orang gila? Nah, paling dikatakan apa? Wahabi, ya, dikatakan ekstrim atau es krim apa? Masih belum seberapa. Rasul dituduh apa? Syairun majnun, seorang nabi yang diturunkan wahyu kepada beliau, yang paling mereka ketahui akhlaknya Rasul ketika belum berdakwah kepada tauhid dikatakan shadiqul amin. Namun ketika sudah dakwah tauhid, sudah mereka apa? Menancapkan permusuhan dan bahkan caci makian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ibrah bagi kita untuk terus istiqomah dan sabar meskipun banyak tuduhan dan caci makian. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, intinya orang musyrikin jahiliyah paham arti la ilaha illallah, yaitu meninggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya kepada Allah. Kenapa mereka enggak mau mengamalkan, mengucapkannya? Karena tadi mereka tidak mau melawan apa? Arus masyarakat. Kalau mungkin yang sering kita sampaikan dari pembahasan Abu Thalib, pamannya Rasul, kenapa kok beliau tidak mau masuk Islam, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, padahal sampai akhir hayat beliau tetap didakwai tauhid oleh Rasul SAW? Karena sungkanisme, ya, karena beliau apa? Sungkan dengan CS-nya Abu Lahab dan seterusnya dari kaum musyrikin, takut dibully dan sebagainya. Ini orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka paham la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah, namun mereka tidak mau mengucapkannya karena mereka tahu resikonya harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah yang itu sudah berkarat dalam hati mereka dan sudah menjadi warisan nenek moyang mereka. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sudah pernah kita sampaikan, alhamdulillah kita sudah pernah menulis buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid yang berkaitan dengan pembahasan ini juga. Kita sebutkan dalam kitab itu ada 3 arti yang tidak benar terhadap la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, tidak ada sesembahan selain Allah, dan ini sudah kita bahas tadi. Yang ketiga yang tidak disampaikan di sini yaitu la hakima illallah. Tidak ada yang membuat hukum kecuali Allah. Nah, kalau ini bisa dikatakan ini adalah penafsiran ala teroris. Ya. Karena yang memproklamirkan pertama kali arti ini adalah Sayyid Qutb dan Muhammad Qutb, 2 bersaudara yang merupakan bapak terorisme abad ini.
Mereka mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada hakim yang membuat hukum kecuali Allah. Maka dari balik penafsiran yang batil ini, mereka mengatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah batal la ilaha illallahnya. Kalau sudah batal murtad, halal darahnya boleh dibom. Itu matematikanya kelompok apa? Teroris. Makanya dibahas juga oleh para ulama. Ini nggak benar mengartikan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Karena ilah tadi secara bahasa Arab artinya apa? Al-ma'bud, bukan la hakima, la ma'budah. Paham ya? Dan tidak ada satu ulama pun dari ulama Ahlussunnah yang mengartikan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Paham ya? Coba dites lagi. Benar enggak kalau kita mengatakan wajib berhukum dengan hukum Allah? Hah? Betul ya? Yakin dari dalam hati atau sekedar ucapan di bibir? Yakin ya? Sekarang yang kedua pertanyaannya. Benar enggak mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada yang membuat hukum kecuali Allah? Hah? Yakin? Alhamdulillah. Berarti enggak ngantuk ya. Baik. Sekarang poin yang keempat. Contoh tafsir ayat dengan bahasa Arab. Kata Syekh, wa mimma yusaidu ala tafsir ma'rifatu qawaidil lughatil arabiyyah mimma haqquhu at-taqdim wa ta'khir. Di antara yang membantu untuk memahami tafsir yaitu memahami kaidah-kaidah bahasa Arab yang berkaitan dengan mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan dalam redaksi bahasa Arab. Ini meskipun pembahasannya lebih sebetulnya dikhususkan kepada yang pernah belajar kaidah-kaidah bahasa Arab, entah nahwu ataupun yang berkaitan dengan balaghah. Cuma tidak apa-apa yang belum belajar dengarkan aja. Paham nggak paham harus paham. Yaitu contohnya surat Al-Fatihah ayat ke-5. Hafal? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nanti akan disampaikan, ini adalah intisari Al-Qur'an. Ya. Intisari Al-Qur'an pada apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka kanastain, tentang at-tauhid. Wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah. Dari mana kita tahu ayat ini berkaitan dengan at-tauhid? Yaitu dari tadi kaidah bahasa Arab. Kata Syekh, faqaddamal maf'ul iyyaka marratan 'alal fi'li na'budu wa marratan 'alal fi'li nasta'in lil hasr wal ikhtisas. Ada kaidah dalam bahasa Arab, entah pelajaran nahwu atau mungkin balaghah, didahulukannya objek daripada kata kerjanya itu menunjukkan akan pembatasan. Iyyaka, hanya kepadamu, iyyaka. Di situ kepada siapa maksudnya? Allah. Ini objek. Didahulukan sebelum apa? Na'budu, kata kerja. Paham? Insyaallah mudahlah. Objek di sini didahulukan daripada kata kerjanya. Na'bud dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab ini menunjukkan pembatasannya, yaitu hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Paham ya? Demikian pula nasta'in diakhirkan dari apa? Objeknya. Iyyaka nasta'in menunjukkan minta tolong, terutama yang makhluk tidak bisa melakukannya, minta tolong hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini sekali lagi ayat yang paling inti dalam
Al-Quranul Karim. Seperti yang akan disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah setelah ini. Ai la na'budu illa iyyak. Kalau dalam arti lainnya, redaksi lainnya, iyyaka na'budu, ya, la na'budu. Kami tidak beribadah illa iyyak, kecuali hanya kepadamu. Inilah makna la ilaha illallah. La na'budu illa iyyaka. Itu makna dari iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu kalau redaksi lainnya dalam artian iyyaka na'budu artinya la na'budu illa iyyak. Kami tidak beribadah kecuali kepadamu ya Allah. Wala nasta'in illa bika ya Allah, dan kami tidak minta tolong kecuali hanya kepadamu. Itu terutama tadi minta tolong dalam hal-hal yang apa? Makhluk tidak bisa melakukannya, hanya minta tolong kepada Allah. Makanya Syekh Muhammad bin Jamil Zinu dalam kitab beliau yang lain Minhaj Firqatin Najiyah memperinci minta tolong itu ada banyak hukumnya, nggak satu. Ada minta tolong yang haram, ya. Di antaranya minta tolong tentang hal-hal yang memang haram. Minta tolong dibelikan khamar misalnya, haram hukumnya. Minta tolong dibantu acara-acara maksiat, bid'ah, kesyirikan, haram minta tolong. Paham? Ada yang mubah. Minta tolong diambilkan ya barang yang tertinggal. Tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Paham ya? Ini agar antum jangan salah paham. Kalau ada yang minta tolong, misalnya orang tua minta tolong, haram, syirik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan. Paham ya? Atau ustadz minta tolong kepada muridnya untuk dibantu ini dan itu. Jangan membacakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, karena Allah sendiri berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan apa? Ketakwa. Yang dikatakan minta tolong yang syirik, kalau minta tolong kepada ya orang yang sudah meninggal dunia. Paham? Karena dia nggak bisa berbuat apa? Orang yang meninggal dunia, yang ngubur siapa? Yang masih hidup. Kok setelah dikubur yang hidup minta tolong kepada yang aneh? Ya, jauh dari akal sehat maupun dari dalil asyara'. Atau bergantung kepada orang yang meninggal dunia tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dari sisi bahasa Arab menunjukkan tentang at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa nakhussuka bil ibadati wal isti'anati wahdak. Makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami mengesahkanmu ya Allah dalam ibadah dan dalam minta pertolongan. Kemudian kata Syekh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antum kalau lihat kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau yang anak punya ada 4 jilid, ada juga yang 3 jilid. Kitab Madarijus Salikin. Itu judulnya saja jelas, hanya berkaitan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 ayat dibahas oleh beliau sampai 3 jilid kitabnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Judulnya Madarijus Salikin baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini karena apa? Intinya Al-Quran pada ayat ini. Makanya penjelasannya sampai 3 jilid atau ada yang juga 4 jilid terbitan, ada yang 4 jilid. Ya, di antara yang beliau katakan, qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijus Salikin wa sirrul khalqi wal amri wal kutubi wasyara'i was thawabi wal iqab intaha ila hatainil kalimatain. Rahasia penciptaan makhluk, rahasia perintah Allah, rahasia kitab-kitab Allah, syariat-syariat Allah, rahasia di balik pahala dan ancaman atau siksa dari Allah itu kembali kepada 2 ya bagian ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Karena tadi rahasia diciptakannya makhluk untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Allah turunkan kitab-kitabnya untuk mengajarkan hamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahasia di balik pahala dan dosa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang itu kalau melaksanakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in masuk surga. Namun kalau dia berpaling, neraka kekal selama-lamanya. Intinya kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sekali lagi menunjukkan pentingnya ayat ini. Kemudian kata beliau, wa alaihima madarul ubudiyyati wa tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, porosnya ibadah kepada Allah dan at-tauhid. Hatta kila, sampai ada ungkapan yang indah, anzalallah mi'ata kitabin wa arba'ata kutubin. Allah menurunkan 104 kitab sucinya. Jama'a ma'aniyaha fit Taurati wal Injil wal Quran. Dari 104 kitab suci itu, intisarinya pada 3 kitabnya. Taurat, Injil, dan Al-Quran. Wa jama'a ma'aniya hadil kutubi salasa fil Quran. Dari 3 kitab itu, kalau istilahnya ringkas, kembali kepada Al-Quran. Wa jama'a ma'aniya Al-Quran fil Fatihah. Al-Quran intinya dalam surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah dinamakan apa? Ummul Quran, indonya Al-Quran. Karena intinya Al-Quran pada Al-Fatihah. Dan kata ungkapan ini dan inti Al-Fatihah pada pertengahan suratnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sekali lagi pentingnya seorang hamba memahami dan sekaligus mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Min fawaidil ayah, di antara faedah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang pertama ifradullahi bil ibadah, wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah. Kas-salati wat tawafi wal hukmi bi syariatillah. Di antara ibadah adalah salat, tawaf itu harus untuk Allah. Jangan tawaf di kuburan keramat, jangan tawaf di pemakaman ataupun di pohon keramat. Naudzubillah min dzalik. Tawaf lillahi ta'ala. Rasul SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Demikian pula doa termasuk ibadah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'a. Serahkan semua ibadah hanya kepada Allah, dan ibadah itu luas. Bukan sekedar salat saja. Namun tadi istighatsah, bernazar, berdoa, ini hanya untuk Allah semata, karena itu bagian daripada al-ibadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Dan ini terutama di saat-saat seperti ini, dikala orang-orang Yahudi membantai kaum muslimin di Palestina, kita doakan semoga Allah menghancurkan orang-orang Zionis Yahudi, dan semoga Allah menyelamatkan kaum muslimin dan merahmati mereka, mengampuni dosa-dosa mereka yang telah meninggal dunia dan yang juga masih hidup, dan semoga yang meninggal dikategorikan sebagai syuhada, dan semoga Allah menyembuhkan yang sakit. Dikala kita melihat kondisi seperti ini, kita seru kepada kaum muslimin untuk mereka kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena tidak akan mungkin kaum muslimin meraih kejayaan. Tidak akan mungkin kaum muslimin bisa menguasai dunia seperti di zaman para sahabat kecuali dengan at-tauhid. Dan ini yang wajib kita yakini. Karena apa? Ini yang Allah firmankan. Allah yang menurunkan pertolongan kemenangan kepada hambanya, dialah yang paling tahu bagaimana umat ini akan jaya, umat menguasai dunia. Allah berfirman dalam surat An-Nur 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi
kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum walladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang beriman di antara mereka dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di atas muka bumi. Sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa. Dan Allah kokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka. Dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya kata Allah, ya'budunani. Mereka harus beribadah kepadaku saja dan tidak berbuat syirik. Ini sekali lagi ma'asal muslimin. Islam, kaum muslimin akan menang, akan jaya di atas muka bumi ini kalau kaum muslimin kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang Allah janjikan. Maka selama kaum muslimin masih jauh dari tauhid, masih menyimpang dari tauhid, masih menyembah kuburan keramat, masih menyembah wali-wali yang telah mati, masih istighasah kepada selain Allah, baik kepada Nabi, kepada para wali. Bahkan Syekh Saleh Suhaimi hafidhallah ta'ala, ya, kita dengar di ceramah beliau di YouTube, beliau menyebut bahkan di kala perang seperti ini saja kadang mereka masih teriak-teriak, ya Salahuddin Al-Ayyubi. Istighosah kepada siapa? Di mana Salahuddin Al-Ayyubi? Sudah meninggal dunia. Kenapa kok masih istighosah kepada yang telah mati di kala perang? Bagaimana mungkin Allah akan menurunkan pertolongannya? Sedangkan mereka menduakan Allah, masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, bahkan dulu pernah kita baca dari ucapan tokoh mereka yang teriak-teriak jihad, mengatakan, ini pada waktu perang Afghanistan, bahwasanya lebih baik orang itu berjihad ikut perang meskipun pakai jimat daripada yang bertauhid nggak pakai jimat namun nggak mau perang. Betul nggak statement seperti itu? Dari mana salahnya? Kalau orang itu mati jihad pakai jimat, mati syahid atau mati sangit, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Rasul mengatakan, innar ruqa wat tama'im wat tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat atau ilmu pelet itu adalah syirik kepada Allah. Gimana jihad dengan memakai jimat? Syirik kepada Allah SWT. Sedangkan jihad li'la kalimatillah. Ini dua hal yang bertentangan. Gak mungkin ada pertolongan dari Allah SWT. Makanya dakwah salafiyah sering mendengungkan jihad itu sekali lagi li'la kalimatillah, dan jihad harus didasari oleh atau sebagaimana Rasul dan para sahabat. Sebelum para sahabat berjihad dengan senjata, mereka dipondasi dulu dengan Al-aqidah as-sahihah, dengan at-tauhid, agar jihad mereka betul-betul barokah. Jihad mereka dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kaum muslimin kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah turunkan pertolongannya, dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dengan tauhid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, demikian pula dengan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang kan teriak-teriak, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia yang menaklukkan dulu Baitul Maqdis. Ya, kita katakan iya luar biasa. Jangan hanya lihat pas waktu jihadnya beliau, namun bagaimana itibanya beliau kepada sunnah Rasulullah SAW yang banyak disepelekan oleh kaum muslimin. Coba lihat biografi Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari.
ketika dalam keadaan mau meninggal dunia setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Beliau dibawa ke rumah Umar bin Khattab, diberi makan muntah, diberi minum muntah, nggak bisa. Ketika itu datang seorang pemuda dengan pakaian yang menyentuh tanah, tidak cingkrang, menutupi kedua mata kakinya. Apa kata Umar bin Khattab? Irfa thiyabak fa innau atqali rabbik wa anqal thawbik. Wahai pemuda, angkat celanamu karena itu lebih bertakwa kepada Rabbmu dan itu lebih bersih untuk pakaian. Ini sekali lagi Umar bin Khattab dikala mau meninggal dunia masih menyempatkan diri untuk nahi mungkar, menegur yang tidak mengikuti sunnah Rasul, yang celananya tidak cingkrang. Paham ya? Sedangkan orang sekarang masa orang-orang sudah sampai ke bulan kita masih bahas masalah cingkrang. Kita nggak mau ke bulan, kita mau ke surga. Betul nggak? Bulan pepek ini sudah ambil sudah. Kita mau apa? Ittiba'us sunnah. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Intinya ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, rahasia di balik kemenangan para sahabat Rasulullah, di antaranya Umar bin Khattab yang menguasai Masjid Aqsa. Namun kalau sekarang naudzubillah min dzalik, dibahas masalah cingkrang dibahas masalah bulan. Orang sudah teknologi canggih kok masih ribut masalah celana cingkrang. Naudzubillah min dzalik. Umar bin Khattab mau meninggal dunia masih sekali lagi sangat antusias ittiba kepada sunnah Rasul, mengajarkan sunnah Rasul yang dianggap sebelah mata oleh sebagian kaum muslim. Bagaimana kaum muslimin akan meraih kejayaan sedangkan mereka melecehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita kembali kepada pembahasan ayat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara faedah ayat ini su'alullah wal isti'anatu bihi. Wajibnya memohon pertolongan hanya kepada Allah, wala siyama fima la yaqdir alaihi ghairahu, terutama dalam hal-hal yang tidak mungkin makhluk bisa melakukannya, seperti menyembuhkan penyakit ataupun meminta syafaat. Minta kepada Allah, jangan meminta kepada siapa? Rasul. Rasul saja tidak mungkin bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafaatum syai'an illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Syekh, kasyifa'il marad, seperti menyembuhkan penyakit, wa talabir rezeki, meminta rezeki, wal hidayah, ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seorang muslim atau muslimah ketika minta tolong kepada orang lain dalam hal-hal yang memang secara umum bisa dilakukan oleh makhluk, tetap hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak dianggap syirik kepada Allah, karena itu memang makhluk bisa melakukannya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Rasul bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita mau jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk lewat kertas. Mohon pencerahan tentang arti hakiki dari dua kalimat syahadat. Adapun kalimat syahadat la ilaha illallah sudah kita sampaikan tadi, maknanya la ma'buda bihaqqin atau haqqun ilallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, atau tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Adapun makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama ta'atuhu fima amara, mentaati perintah Rasul, wa tasdiqu fima akhbara,
membenarkan semua kabar berita dari Rasul. Yang ketiga, ijtinabu mana'an wa zajara, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Dan yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ringkasnya makna dua kalimat syahadat. Orang yang bersikap berlebihan kepada orang soleh yang sudah wafat karena terus didoktrin oleh ustadznya demikian. Karena awamnya cara berpikir bagaimana hukumnya demikian. Yang pertama, seorang muslimah yang alhamdulillah masih punya akal sehat, dia bisa memilah dan memilih mana ucapan orang, siapapun dia, entah ustadz, kiai, ataupun wali, entah wali murid atau wali apa. Harus apa? Ditimbang lagi dengan qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu. Seperti tadi, kalau ada Pak Ustadz mengatakan, kalau Anda dalam keadaan musibah, datang ke kuburan si wali fulan, minta ke sana. Ya, karena dia apa? Akan bisa membantu memecahkan problematika kehidupanmu. Orang yang masih punya fitrah salimah, akal sehat, dia berpikir tadi. Lupa Ustadz, atau bisa dijawab, lupa Ustadz. Kan wali itu kalau mati kan kita yang memakamkan. Kok kita disuruh minta ke wali itu? Ini kalau apa? Orang itu masih punya akal sehat. Kok disuruh minta kepada yang telah apa? Telah mati. Yang telah mati urusan dia dengan Allah saja mungkin belum selesai. Kok kita suruh apa? Meminta kepada wali yang telah, apalagi tadi Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mengatakan wa iyyam saskallahu bidzurrin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengatasinya kecuali Allah. Ini orang muslim yang sejati, minta tolongnya ketika musibah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada nabi, bukan kepada apa? Wali. Maka sekali lagi, seorang muslimah harus tetap ya punya filter dari semua ucapan manusia siapapun dia. Ya, apalagi tadi harus punya pedoman qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon nasihat kitab tafsir Al-Qur'an yang komprehensif dan mudah dipahami oleh orang awam. Alhamdulillah kita kalau di Surabaya masih mengajarkan tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya terutama juz ammah. Ya, itu salah satu tafsir yang sangat amat ya insya Allah mudah dan jauh dari penyimpangan akidah. Kitab tafsir Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Insya Allah sudah ada terjemahan insya Allah komplitnya ya. Tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Wallahu a'lam. Nah, membaca Al-Quran dengan apa? Transliterasi perkata Latin apakah diperbolehkan? Yang pertama, tidak boleh ya asal sembarangan membaca buku tafsir kecuali yang memang penulisnya di atas akidah manhaj salaf. Seperti kalau mungkin yang ya penuntut ilmu yang dengan bahasa Arabnya mungkin tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Imam Syaukani. Ini yang ya sangat dianjurkan karena tadi di atas akidah manhaj as-salaf. Jangan membaca tafsir alil bid'ah seperti tafsir Said Qutb Dilal Quran yang tadi sudah kita sampaikan dalam surat Qul Huwallahu Ahad, itu tafsirnya wahdatil wujud, tidak ada wujud kecuali wujudnya Allah. Itu tafsirnya Said Qutb Dilal Quran. Ada apa? Akidah wahdatil wujud. Demikian itulah ada tafsir Zamakhsyari kelompok Mu'tazilah. Hati-hati. Kemudian para ulama juga memperingatkan, tidak mungkin ayat ditafsirkan per kata. Paham ya? Kenapa demikian? Karena al-kalam yufham minasyak wa minasibak. Ayat itu dipahami lewat redaksinya, nggak bisa per contoh yang sudah kita lewati tadi. Wa huwa alladzi fis sama'i ilahun wa huwa fil ardi ilahun. Ini bisa salah dipahami kalau orang itu apa? Enggak paham redaksi ayatnya. Atau tentang surat Al-Hadid ayat keempat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian apa? Berada. Kalau cuma ini saja yang dibaca,
akan jatuh ke dalam apa? Akidah Allah di mana? Karena tafsir perkataannya dia. Huwa kan dia. Huwa ma'akum, bersama kalian. Di mana saja kalian apa? Berada. Kalau sekedar perkata loh ya. Makanya sekali lagi ya pakai tafsir para ulama yang lengkap tadi seperti Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dan sebagainya. Adapun sekedar untuk kita tahu ya kosakata enggak ada masalah, cuma memahami tafsir lewat itu enggak mungkin bisa. Paham? Makanya enggak ada para ulama yang membahas secara komplit tafsir ya, perkata saja enggak ada. Iya dibahas kata ini asalnya ini maknanya, cuma kesimpulannya ada. Paham ya? Bedakan antara memahami perkata dengan secara redaksi tuntasnya. Nah, boleh kita melaknat orang-orang al-Yahud. Rasul mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasar ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai apa? Masjid. Ya, dan juga Allah mengatakan tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti ajaran apa? Mereka. Ya, laknatullah ala al-yahud wa qatalahumullah. Apakah bacaan Habibi Mustafa dan seterusnya itu syirik? Enggak. Kecuali kalau ada tambahannya Habibi ya Mustafa aghisni. Ya, Habibi artinya yang dicintai atau kecintaanku, Mustafa yang dipilih. Maksudnya ini kata mereka, kebanyakan mereka memaksudkan ini adalah gelarnya Nabi. Habibi yang dicintai, yang maksudnya dicintai oleh Allah. Paham? Meskipun kata para ulama mensifati Nabi dengan Habibi itu tidak tepat alias keliru. Karena Habibi itu masih di bawah level yang Rasul lebih layak mendapatkan yang di atasnya. Yaitu level Al-Khalil. Ya, ini juga dari segi bahasa. Kata para ulama tingkatan level kecintaan itu banyak. Yang paling tinggi namanya Al-Khullah. Orangnya dikatakan Al-Khalil. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Allah katakan wattakhadallahu Ibrahima khalilah. Allah menjadikan Ibrahim sebagai apa? Khalil. Al-Khalil itu secara bahasa Arab juga tingkatannya lebih tinggi daripada apa? Al-Habib. Paham? Kalau mensifati Rasul hanya dengan Habib, ini masih kurang. Masih belum sampai menghormati Nabi yang sesungguhnya. Karena Rasul bersabda, "Lau kuntu muttakhidan ala wajil adi khalilan, la takhatu Abu Bakar khalilan." Seandainya aku mau menjadikan Al-Khalil kekasih di atas muka bumi ini, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Namun Allah menjadikanku sebagai khalilnya. Paham? Ya. Kemudian Mustafa artinya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekedar ucapan ini saja dimaksudkan kepada Nabi, tidak apa-apa. Dalam artian tidak sampai syirik ya. Cuma kalau mau lebih benarnya tadi, Rasul adalah Khalilullah, kekasih Allah. Namun kalau ada tambah-tambahan, ya Habiballah, ya Mustafa, aghisni, tolonglah aku. Ini yang maksudnya apa? Syirik. Dan ini banyak. Dan ini sudah sering kita sampaikan di beberapa kajian kita. Anak pernah mendengar, nggak tahu di TikToknya mereka atau di bunyian mainan anak-anak yang ala Arab, bunyinya Arab-Araban. Ada kata-kata ya pokoknya ya Rasulullah aghisna. Kurang lebih seperti itu. Ya Rasulullah ya aghisna. Ya Rasulullah tolonglah kami. Ini syirik kepada apa? Allah. Rasul saja istighosa kepada Allah. Kok ini istighosa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Ana mendengar tauhid ilahiyah, apa maksud dan maknanya? Ini sama dengan tauhid apa? Al-uluhiyah. Ini sinonimnya kan bahasa seperti bahasa Indonesia ada sinonim, demikian bahasa Arab al-ilahiyah, al-uluhiyah, al-ubudiyah atau tauhid ilahiyah, tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah. Ini sama maknanya. Mengesahkan Allah dalam apa? Ibadah. Nah, dia menyebutkan tauhid ada 3, ilahiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini kalau ini nggak tepat. Uluhiyah ya sama dengan apa? Ya mungkin Anda yang salah dengar atau gimana? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kalau ilahiyah itu sama dengan uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Tentang ziarah kubur ke orang tua
dan kita minta dia ke orang tua yang sudah. Kalau ziarah kubur, Rasul mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dahulu, kata Rasul, melarang kalian berziarah kubur. Namun sekarang kata Rasul fazuruha, silakan berziarah, li'annaha tudzakirukumul akhirah. Karena berziarah kubur bisa mengingatkan negeri akhirat. Maka salah satu tujuan ziarah kubur untuk mengingat kematian. Kemudian yang kedua, untuk mendoakan yang telah meninggal dunia. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mendoakan orang tua yang meninggal dunia. Adapun di sini ada kata-kata, ini banyak juga terjadi di orang-orang awam khususnya. Mereka mengatakan ziarah kubur sana minta kepada orang tuamu. Ya, apalagi mau ujian dan sebagainya, minta dimudahkan, minta. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, orang yang sudah meninggal, alamnya sudah beda. Mereka saja yang memakamkan adalah apa? Yang hidup. Kok setelah dimakamkan yang hidup minta kepada yang ini nggak punya akal. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau sekedar ziarah mendoakan orang tua itu disyariatkan, bagus sekali. Namun kalau minta didoakan orang tua yang meninggal dunia atau minta kepada orang tua yang meninggal dunia, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat, dan jika engkau tetap meminta kepada selain Allah, engkau termasuk orang zalim alias minal musyrikin. Inna syirka la dzulmun azim. Jadi ziarah kubur ada beberapa hukumnya, ada yang masyru' disyariatkan, ada yang bid'ah, ada yang apa? Syirik, ya. Kalau yang disyariatkan itu tadi, niatnya entah untuk ziarah kubur untuk mengingat kematian atau mendoakan yang meninggal dunia, dan dia memakai adab-adab berziarah kubur, tidak duduk di atas pemakaman, ya, tidak pakai hal-hal yang bid'ah. Kemudian yang kedua, ziarah yang bid'ah dengan misalnya menebarkan apa? Mungkin uang juga ya. Nah, ini tidak ada apa? Syariatnya. Lebih parah dari itu yang menebar bunga dan sebagainya. Mereka pakai dalil hadis Rasul. Ketika Rasul melewati apa? Kuburan atau dua kuburan, Rasul apa? Menaruh pelepah kurma. Kata Rasul, dua orang ini sedang diazab. Yang salah satunya karena tidak membersihkan diri dari najisnya atau BAB-nya atau BAK-nya. Yang kedua karena dia suka mengadu domba. Maka Rasul menanamkan pelepah kurma di dua kuburan tersebut. Kata Rasul, orang itu akan diringankan adabnya selama masih apa? Basah pelepah kurma tersebut. Sebagian orang mengatakan, loh itu dalilnya apa? Boleh menaruh ya bunga di pemakaman entah orang tuanya ataupun kerabatnya. Kata para ulama, yang pertama, ya ini dalam menyanggah hujah tersebut. Yang pertama, Rasul diberi wahyu oleh Allah, tahu orang itu dua-duanya diadab. Anda tahu enggak orang tua Anda diadab? Hah? Na'udzubillah min dzalik. Kalau Anda mengatakan tahu, ini pelecehan kepada siapa? Orang tua Anda. Anda menuduh orang tua Anda diadab. Karena dalilnya masalah apa? Orang itu diadab. Betul enggak? Ya. Apakah Anda diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada kecuali kepada Nabi SAW wahyu tersebut. Paham? Ya, dari sini saja sudah apa? Clear. Dan itu pun sekali saja Rasul melakukan hal tersebut. Nggak ada setelahnya para sahabat mengikuti. Karena ini kekhususan Rasulullah SAW. Nah, adapun ziarah yang syirik, itu diantaranya tadi, meminta-minta kepada yang telah meninggal dunia. Taib, sudah nggak ada pertanyaan lagi? Ya, tepat jam 11. Cukup atau lanjut? Hah? Sedikit lagi nanggung Pak, cukup sudah Pak. Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khair atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.